Oh, bagus punya bapak namanya? Tak tahu. Tahu kenapa susah? Tidak tahu. Tak tahu udah selesai. 3. Bapak ini masih menang bapak ini. Ente, siapa namanya? Ujen. Hah? Ujen. Ujen punya bapak namanya Parto. Ya. Parto punya bapak namanya Wasamin. Wasamin apa namanya? Hah? Lamin. 3. Amin punya bapak namanya? Tahu. 3. Bapak ini masih menang paling ya. Dano. 1. Dano punya bapak namanya? Dein punya bapak? 2. Karisma punya bapak namanya? Nadi. Hah? Nadi punya bapak namanya? Sanan. Satu lagi? Ah, Jiun punya bapak namanya? Mungkin punya bapak? Sumpah. Ada nih. Ada aman. Orang jarang banget yang sampai 7. Apa? Wa ummuhu, dan ibunya Nabi Muhammad SAW adalah Aminah. Aminah punya bapak namanya Wahab punya bapak namanya Abdi Manaf punya bapak namanya Juhroh punya bapak namanya Kilab. Jadi Nabi Muhammad itu bapaknya sama emaknya itu ketemunya di Kilab. Nah, ini bapaknya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Al-Manaf bin Qusay bin Kilab. Dari ibunya bin Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Jurah bin Kilab, ketemu di Kilab. Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah. Diutus di Mekah. Hijrah ke Madinah. Dan wafat di Madinah. Dimakamkan di Madinah, di rumah istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, Rasulullah meninggal dunia di rumah istrinya, di situ di kubur. Nanti kalau kita ke sono ya. Mana tuh? Bisa berziarah ke makam Rasulullah. Di situ rumahnya. Rumah istri. Wa anna syari'atuhu, dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menghapus semua syariat yang lalu. Syariat nabi-nabi yang lalu dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW sampai berlanjut sampai hari kiamat. Wajib bagi seorang mukallaf juga mengetahui syariat agama. Itu yang saya sampaikan kemana-mana itu tentang akidah. Sekarang syariatnya wahya furu'uhu, dan syariat agama itu furu'uhu, cabang-cabangnya. Wa ahamuha at-taharah, dan yang terpenting daripada syariat agama itu adalah at-taharah, bersuci. Yang kedua wassalat, salat. 3 zakat, puasa, haji. Itu syariat. Setelah membahas tentang masalah akidah, lalu bahas tentang syariat yang pertama adalah tentang taharah, bersuci. Taharah. Terus salat. Nanti kita bahas tentang taharah nanti. Dan ntar ke depan kita bahas tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Terutama yang kita pentingin itu adalah sholat. Nanti dulu Haji. Hah? Haji kemana? Sholat itu ada rukun-rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Sunnah terbagi 2, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Kalau sunnah fi'liyah tangan,
Kalau sunnah qauliyah apa katanya? Sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan. Hah? Apa? Takbiratul ihram wajib. Rukun. Sunnah qauliyah, sunnah. Membaca surat. Setelah kita membaca Al-Fatihah, kita disunnahkan membaca surat. Surat apa beda? Apa? Kalau kita hafalnya kulhu, ya udah kulhu mulu. Kalau kita hafalnya Anas, ya Anas mulu. Kalau kita hafalnya Al-Falaq, Al-Falaq. Ya kalau bisa ganti-ganti. Kalau bisa ganti-ganti. Anas yang kemarin kita sampaikan. Anas itu qul a'udzu birabbin nas. Nama Allah satu sebut nama. Yang kedua Malikin nas. Nama Allah Malik. Yang ketiga Ilahin nas. Ilahi nama Allah. Ilahi Tuhan. Ilahi sembahan nama Allah. Ilah Allah berkata Allah asal dari kata ilah. 3 nama Allah di sini. Nama manusia 3. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, nas lagi. Ilahin nas, nas lagi 3. Nas. Kenapa disebut nas 3 kali? Karena manusia itu ada 3 pas. Yang pertama nas waktu masih kecil. Kedua nas ketika sudah dewasa, umur 40. Ketiga nas ketika sudah tua. Sudah tua. Makanya qul a'udzu birabbin nas. Kenapa waktu masih kecil disebutnya Rob? Karena waktu masih kecil itu manusia butuh Rob, bimbingan. Malikin nas, udah kayak gini nih, umur kayak gini nih, ini butuh Malik, penguasa. Kalau nggak ada penguasa ini wah liar ya. Nah kalau udah tua itu butuhnya apa? Ilahin nas, belajar tentang tauhid, tentang akidah. Karena orang itu akan segera meninggal dunia. Disebut namanya 3 nama. Kalau surat Al-Falaq 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul min syarri ma khalaq. Nama Allah 1 disebutnya. 1 doang. Kenapa? Karena qul a'udzu birabbin nas itu adalah gangguan dari dalam. Kalau misal qul a'udzu birabbin nas itu kita berlindung dari gangguan dari dalam. Kalau qul a'udzu birabbil falaq itu adalah kita berlindung pada Allah dari gangguan dari luar. Gangguan dari luar pakainya qul a'udzu birabbil falaq. Gangguan dari dalam pakainya qul a'udzu birabbin nas. Gangguan dari dalam pakai nama Allah 3. Rob, Malik, Ilahi. Gangguan dari luar pakai nama Allah 1. Ternyata gangguan itu yang paling berat dari dalam, bukan dari luar. Gangguan dari luar, ada orang jahat kita bisa lihat. Tapi gangguan dari luar, apa gangguan dari dalam yang paling dahsyat? Bahaya di dalam apa? Musyrik, menduakan Allah, meyakini ada Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ini merasa paling pintar di dalam. Di sini yang paling pintar saya. Ujub. Ente belum apa-apanya, ujub. Makanya kalau qul a'udzu birabbin nas itu gak untuk minta perlindungan untuk bagian dalam, qul a'udzu birabbil falaq untuk minta perlindungan dari bagian luar. Makanya jangan tinggalin tuh baca itu. Terus tiupkan di tangan. Tiupinnya biar ada sedikit anunya. Biar sedikit ada bahasa-bahasanya. Jangan banyak.
Iya banyak. Dari bahasa ini. Baru baca kulhu 3 kali. Kulhu 3 kali. A'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Baru usapin ke seluruh tubuh yang kita sampai tangan kita ini. Yang tangan kita sampai. Mau sampai terus sudah. Zikir boleh nggak sih sebelum tidur? Tiga. Lah itu bahkan kita berdoa habis sholat witir, baca sholat witir. Zikiran habis witir. Zikiran habis Subhanal Malikul Kudus. Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus. Sedikit doang Pak zikir habis witir. Tapi zikir mau tidur. Ayat kursi, Falak binas, Al-Ikhlas Falak binas. Terus baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tapi banyakkan zikir mau tidur daripada zikir musafir. Kenapa? Karena bila mana kita tidur, kita udah nggak mengendalikan diri kita. Udah mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tidur nih, blok tidur kan? Ya misalnya ada semut jalan begini, Nyamuk. ya nyamuk ya, Iya. ada nyamuk di lubang hidung kita, atau di depan mata kita di sini lah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapa, udah kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekarang ya mutlak Allah, cuman kalau sekarang kita namanya Kendali bisa, bisa ikhtiar gitu. Kalau tidur kita nggak bisa. Mau bagaimana? Mau ada ular mana? Nah, doa aja gitu. Makanya doa mau tidur. Dan kalau pengen tahu rasain mati tidur. Begitu tuh mati. Begitu bangun-bangun langsung. Makanya kata seorang ulama itu ngomong, seandainya kamu enggak keburu sholat tahajud, tapi kamu bisa sholat subuh, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita sudah dihidupin lagi setelah mati. Terus bisa sholat subuh berjamaah. Ya Allah, kalau kita sholat subuh berjamaah itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Cuma orang tidak pada mau. Subuh cuma berapa orang sih ada? Baris ada? 5 4. Nggak sebaris nggak? Nanti. Salah subuh. Apa nih? Kemarin saya kagak aja kemarin. Kenapa itu? Dingin. Kita udah siapin kitab. Wah ini mau wudhu jalan. Wudhu nih, injak ini. Injak keramik. Begini. Pengen mudi. Ya Allah. Boro-boro ke Pulau Bambu. Di sini aja naik motor nggak bisa. Pengen sholat ke masjid nggak bisa. Apalagi di masjid sana ada AC. Nggak bisa. Ternyata sholat berjamaah maghrib itu nikmat. Apalagi kita bisa duduk begini, bisa duduk begini nih. Ini nikmat luar biasa. Bisa rukuk, bisa sujud, bisa begini nikmat. Yang dulu pernah saya sampaikan. Ada orang ahli kesehatan, banyak di bidang kesehatan. Dia itu saraf aja asal ngilu ngaji, ngilu pengikut, asal ikut ngaji itu dia mau bantu semata. Ntar habis duduk di bawah, naik di bangku itu. Ntar habis itu duduk di bawah, gawat lama. Kita duduk nih buat nikmat ini, luar biasa ini begini. Makanya kita terkadang minta rezeki macam-macam yang ada lagi belum disyukuri. Insya Allah ntar pertemuan selanjutnya kita bahas tentang kitab Thahar. Kita tentang bersuci daripada dosa, bersuci daripada hadas, bersuci daripada najis. Insya Allah
pertemuan kita. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Selasa berikutnya. Kita bisa dia memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Karena memang diciptakannya kita ini tujuannya kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada pertanyaan? Silakan. Yang melanjut yang tadi itu Bu, yang kata orang yang tidak dihisap itu kan baru satu, atau kata Bu minta lanjutin lagi sebutin semua gitu. Jadi yang baru sebutin satu, iya. Ini buat saya aja sebutin. Oh gitu. Oh, masa. Kan baru sebutin dari teman orang yang salah berjamaah yang tidak dihisap. Orang yang tidak dihisap itu sebenarnya satu adalah orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanpa hisap. Yang kedua itu orang yang sholat yang selalu berjamaah dalam keadaan tidak ada halangan. Sementara itu dulu. Karena yang namanya dihisap itu ada enak. Kita tanya, interogasi. Ada lagi silakan. Bang, Lagi sibuk dia lah. Apa dia sibuk? Apa dia? Enggak niat. Nggak ada nih, nggak ada. Ya, ada deh. berat. Berapa pertanyaan beratnya? Kan katanya sakit itu tidak berbanding dengan kematian. Sakit itu? Tidak berbanding dengan kematian. Iya. Dan juga sakit itu katanya bisa menghapus dosa. Itu mungkin bisa penjelasan gimana? Mati itu adalah bila mana ajal seorang sudah sampai. Apakah dia lagi sehat? Apakah dia lagi kurang sehat? Dia meninggal aja kalau udah sampai. Terus bila mana ada orang sakit, sabar. Jangan lagi sakitnya parah, sakit cuma sebatas minyak duri aja, kan sakit itu akan menghapus dosa, dosa yang pernah kita lakukan. Biasanya yang dosa yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu adalah dengan taubat. Ya, Neng. Dosa sakit, Neng. Dosa sakit hati. Ini harus dengan taubat. Nah ini, Ya, Jai. kalau misalnya kita Nah, ini. salah sunnah, terus tiba datang tuh kayak nepok gitu. Nepok. Iya, nah itu kita kan baru ya belum satu kali, maksudnya mau satu kali itu. Iya. Nah terus itu kita kayak baca nggak gitu, kayak kan kayak waktu saat Indonesia gitu. Oh, dikerasinnya suaranya. Iya, apakah kita diem aja, apa kayak bisa ya? Iya. Kalau Njai jadi imam, sholat isya dikerasin, Iya. maghrib dikerasin, subuh dikerasin. Iya. Ini Njai bukan sholat isya, bukan sholat maghrib, bukan sholat subuh. Iya, bisa Sholat sunnah, Iya. sunnah ba'da isya misalnya. Iya. Di belakang ada nepok. Betul. Biarin dia nepok. Kita sholat sunnah aja. Nggak usah dikerasin. Emang itu sholat apa? Kan kita bukan sholat isya, sholat sunnah. Ya udah. Andai kan untuk mengeraskan suara itu hukumnya sunnah. Tandanya ntar Bapak El jadi imam ya. Allah. Nggak dengeran nggak? Tahu? Allahu Akbar. Lah, tahu ruku. Tadi baru nggak baca lah, baca pelan-pelan. Baca sir. Kayak salat zuhur. Sah salatnya. Sah salatnya. Itu. Waktu isya sudah tadi kita. Ada lagi? Siapa? Itu api mulu mah. Berdoa kita Bu nih. Berdoa Iya. Berdoa. di motor itu kebutuhan apa doa dikabul Bu? Nah, Kita berdoa nih. berdoa. Iya, terus pembeli motor. Iya. Lagi berjalan gitu. Iya, berdoa pembeli motor itu doa kita dikabul apa sebuah kebetulan Bu kita punya motor Bu? Oh, penginan gitu mah. Iya. Penginan. Kayak jelasin saya. Ini. Maksud terus gitu kayak keinginan gitu, kayak pengen punya motor gitu. Iya, motor Nah, gitu. iya apakah nanti bakal dikabul apa enggak gitu kayak Berdoanya Iya, berdoanya kebetulan gitu. apa kan udah dikabul Iya. gitu Bu.
semua yang ada di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya alam, ya Allah saya minta motor, ternyata punya motor, dikabul doanya. Kalau kebutuhan bukan. Hah? Iya bukan kebutuhan bukan. Kebutuhan orang yang paling butuh orang itu nafas. Bukan kebetulan itu Bu. Hah? Bukan suatu kebetulan. Kebetulan apa kebutuhan? Kebetulan. Bukan, nggak aneh. Jangan lagi aneh. Apa namanya? Kita lagi jalan, ada apa nih? Ada burung, vlog, dia busnya berak di sini nih, berak. Kebetulan bukan kebetulan, sudah ada tanda-tandanya hilap bahwa alam jalan Pada hari gerakan begini, anginnya pasnya, burung berak, vlog nempel ke sini pisan, bukan kebetulan. Beneran. Beneran rezeki itu. rezeki. Nanti kita sama lagi ya udah Isa nih. Karena kita ngaji ini nunggu Isa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suaranya anu.